halaman 20 sekitar 12 baris dari bawah. Sekitar 12 baris dari bawah, halaman 20 ada ucapan di situ ahaduha. Ahaduha halaman 20, 12 baris dari bawah. Ya, di ucapan ahaduha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala ahaduha annahu ya'ni bihi fi ad-din wal hukm idh la tajtami'u hadhihi al-ummah 'ala dhalalah fa khalqu al-ijma' wal hukm bi khilafi ma 'alayhi jumhur al-ummah والشذوذ عنهم باطل وضلال وإما أن يعتزل عنهم لصلاح في دينه وليس هذا من ذلك في شيء والثاني عليكم بالجماعة بألا تنقطعوا عنهم في جمعهم وجماعاتهم ونحوها فإن فيها قوة الدين وكمال الإسلام وغيظ الكفار والملحدين ولا يخلو ذلك من بركات ونظر من الله عز وجل برحمة ولذلك نقول أن حق المنفرد أن يشارك الناس في الجموع العامة في الخير وأن يجانبهم في الصحبة والمزاحمة في سائر الأمور لما فيها من ذنوب الآفات والثالث أن ذلك في غير زمان الفتنة للرجل الضعيف في أمر الدين وأما الرجل البصير القوي في أمر الله تعالى إذا رأى زمان الفتنة الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه وأمرهم بالعزلة فيه فالعزلة أولى لما في الخطة من الفساد والآفات وينبغي له ألا ينقطع من جموع الإسلام والخيرات العامة وإن أراد أن ينفرد عن الناس بمرة فليسكن بشاهق جبل أو بطن فلاة لصلاح يراه في دينه
ثم قلت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد لله rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Melanjutkan daripada yang lalu yang sebelum puasa, kita melanjutkan yang hari ini. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, dikatakan ini terakhir pembahasan kita tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang kemarin kita bacakan ya, bersabda alaikum bil jamaah. Itu kan Nabi SAW bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaysa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ta'ala 'alal jamaah wa anna syaitan di'bul insan, di'bul ya, serigalanya manusia, ya'khudhu syad wan najiyah wa qasiyah wal fa'id. Jadi ada kan di satu sisi kemarin itu Imam Ghazali nyuruh kita untuk beruzlah, padahal ada hadisnya Nabi kita Muhammad bersabda alaikum bil jamaah, jangan berpisah dari jamaah gitu ya kan, ya sabda Nabi Muhammad pasti benarnya. Jadi disuruh kita jangan berpisah dari jamaah, bergabung sama jamaah. Jadi bagaimana caranya? Maksudnya apa? Gitu kan? Imam Ghazali mengatakan kita suruh uzlah, suruh menyendiri dari berpisah. Suruh menyendiri berarti kan berpisah, ya kan? Sedangkan Nabi SAW nyuruh kita bergabung sama jamaah. Maksudnya apa Pak di sini? Maka ada 3 gambaran kata Imam Ghazali. Ini ahaduha wa tsani wa tsalits, itu 3 gambaran. Fa aqulu, kata Imam Ghazali itu sebelum yang ahaduha, fa aqulu qauluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah yahtamilu thalathata awjuh. Sabda Nabi kita Muhammad SAW yang alaikum bil jamaah itu mengandung 3 pandangan, 3 arah memandangnya kita. Yang pertama ahaduha, yang pertama pandangan pertama annahu ya'ni bihi, bahwasannya disuruhnya oleh Nabi kita Muhammad SAW kita supaya kita bergabung tidak berpisah dengan jamaah, maksudnya adalah ya'ni bihi fid din wal hukum, maksudnya adalah dalam agama dan dalam hukum gitu. Kalau kita dalam beragama, dalam berhukum ya, maka jangan kita sendiri-sendiri, jangan. Artinya jangan kita bikin pendapat sendiri di luar jamaah, jangan. Kita mesti bersama dengan, jangan kita aneh-aneh gitu. Dalam kita berpemahaman dalam agama, dalam hukum agama begini. Semua sepakat begini, jamaah semua sepakat begini. Kita keluar sendiri, nah, itu yang nggak boleh. Kita mesti bersatu dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah yang hukum berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan berdasarkan jamaah muslimin keseluruhan, gitu sebagian keseluruhan. Ya, maka tidak boleh kita berpisah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semua sepakat begini, kita sendiri lain. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu yang pertama. Ya'ni bihi fid dini wal hukum. Idla tajtami'u hadhil ummah 'ala dhalalah, karena kalau di antara keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW ini tidak mungkin berkumpul sesat, nggak mungkin gitu. Itu di antara idla tajtami'u 'ala dhalalah, ini di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, kalau sudah ngumpul semuanya sebagai besar berpendapat satu pasti benar gitu, nggak mungkin salah. Makanya ini kan kayak mazhab-mazhab itu ya kan, ini semuanya hampir seluruh permukaan bumi bermadhab ini, bermadhab Imam Syafi'i, bermadhab Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Malik. Jangan cari madhab-madhab lain lagi, jangan. Udah 4 madhab itu sudah dianut oleh jamaah sebagai besar muslimin seluruh dunia. Ini dia cari madhab lain lagi deh, cari. Nah itu berarti dia tidak menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW. Disuruh kita untuk jangan berpisah dari jamaah dalam hal din wal hukum. Ya. Fa kharqul ijma', maka keluarnya kita menembus daripada ijma' muslimin. Orang mengatakan begini, kita begitu aneh, gitu kan? Fa kharqul ijma' wal hukum, dan keluar daripada hukum keseluruhan daripada muslimin, bi khilafi ma alaihi jumhurul ummah,
yang orang pada muslimin mengatakan begini dia lain, katanya wasyudzul anhum, itu dan keluar daripada mereka itu hukumnya batil, maka itu hukumnya salah. Salah. Keluarnya kita dari pendapat jamaah muslimin keseluruhan itu hukumnya salah. Batilun wa dhalal. Salah dan sesat. Gitu. Enggak boleh. Nah, ya enggak boleh. Ya kan alhamdulillah ya kan muslimin di Indonesia ya bagaimana. Jadi kita tinggal lihat pendapat keseluruhan. Jangan kita menembus dari pendapat itu. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Batilun wa dhalal. Itu tanda-tandanya ya, tanda-tandanya kalau kita mau lihat ini pendapat benar apa enggak benar, itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu keseluruhan. Banyak Kak, seluruh dunia gitu kan. Enggak mungkin sedikit, enggak mungkin sedikit ya. Batil wa dhalal. Wa imma an ya'tazil anhum. Sedangkan kalau kamu menyendiri daripada mereka, ya, apa tadi? Batil wa dhalal. Wa imma an ya'tazil anhum li salahin fi dinihi falaisa hadza min dzalika bi syai'. Nah, sedangkan yang disuruh Imam Ghazali suruh kita menyendiri uzlah menyendiri daripada jamaah dalam hal li salahin fi dini, dalam hal memperbaiki agamanya supaya enggak dosa, supaya enggak ini, supaya enggak itu, bukan urusan falaisa hadza min dzalika bi syai', bukan enggak sama dengan urusan itu. Artinya yang disuruh oleh Imam Ghazali menyendiri dalam pergaulan, bukan menyendiri dalam pendapat gitu. Jadi pendapat kita mesti sama dengan jamaah. Dalam hal kita praktek hari-hari, kita supaya selamat diri kita enggak dosa, kita menyendiri di rumah, ibadah, enggak berbaur sama itu enggak ada hubungan, enggak masalah. Enggak masalah menyendiri dalam hal supaya kita tidak tercemar oleh dosa-dosa yang sudah berserak di mana-mana gitu kan. Bukan artinya menyendiri dalam hal pendapat gitu. Jadi sabda Nabi SAW tidak bertolak belakang dengan pendapat Imam Ghazali. Disuruhnya menyendiri dalam hal hari-hari, bukan hal dalam hal pendapat agama. Itu yang pertama, itu takwil pertama daripada sabda Nabi SAW. Yang kedua, wasani. Pendapat kedua, pandangan kedua. Alaikum bil jamaah. Sabda Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Jangan berpisah dari jamaah. Maksudnya, bi'ala tanqati'u anhum. Maksudnya adalah jangan kalian terputus daripada mereka. Jangan disuruh kita oleh Nabi Muhammad SAW, jangan terputus daripada jamaah, gitu ya. Maksudnya jangan terputus apa? Fi juma'ihim wa jama'atihim, dalam hal sholat Jumat. Sholat Jumat mesti hadir. Kita uzlah, baca wirid banyak-banyak, tapi nggak Jumatan. Apa artinya? Gitu maksudnya. Jadi walaupun uzlah, Jumat keluar. Wa jama'atihim, begitu juga jama'atihim, kumpulan-kumpulan mereka, kumpulan-kumpulan muslimin. Kalau muslimin kan ada kumpulan-kumpulan tertentunya, lebaran gitu kan, di luar Jumat, atau ada yang meninggal, kumpul, takziah, kumpul, kita ikut kumpul. Ketika perkumpulan muslimin itu ada, kita ikut. Di luar waktu kita uzlah, di luar waktu kita menyendiri tersebut. Itu maksudnya, jangan terpisah. Orang kemana, kita kemana, jangan. Bi'alla tanqati'u anhum fi jum'ihim wa jama'atihim wa nahwiha. Kenapa? Fa inna fiha quwwatad din, karena berkumpulnya muslim di situ ada kekuatan agama. Kekuatan agama terlihat di situ. Wah, banyak banget gitu kan. Muslimin kuat haji. Wah, serem orang kalau orang yang di luar muslim lihat haji, lihat orang tawaf, lihat orang Arafah, gemeter kekuatan muslimin enggak terbendung. Segitu banyaknya, belum lagi yang lagi di negeri-negerinya yang nggak bisa haji, bikin juga tuh baca doa Arafah. Di sana baca doa Arafah, kita di sini baca doa Arafah juga bareng-barengan. Berapa itu? Jadi dengan berkumpulnya muslimin di situ ada kekuatan agama, kita masuk ikut menguatkan agama gitu. Ketika muslimin berkumpul, jangan kita nggak kumpul ikut. Walaupun kita nggak ada peran apa-apa, yang penting masuk ikut supaya di situ terpancar makin kuat gitu kan. Dengan kita diantaranya ada saham kita di situ gitu kan. Fa'inna itu yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan ketika muslimin kumpul ikut, walaupun kita nggak ada peran apa-apa. Ya, fa'inna biha quwwatad din, karena dalam berkumpulnya jamaah muslimin di situ kelihatan kekuatan agama. Wa kamalal Islam,
dan kesempurnaan Islam. Wa ghaidul kufar, dan bikin dongkol orang kufar, orang kafir, orang mulhidin, orang yang nggak suka sama Islam, itu ngelihat makin banyaknya, makin dongkol, sampai mau gigit jari, kan gigit jari. Mereka dongkolnya gigit jari, ya kan, gigit jari. Pas di depan kita enggak, pas kita balik dia gigit jarinya sendiri. Kesel, gigit kita kagak bisa, gigit jari sampai berdarah jarinya. Ghaidul kufar, itu dongkol, grem gitu ya. Ghaid, bahasanya Arab itu. Ghaid, gitu. Ghaidul kufar wal mulhidin. Wala yakhlu dzalika min barakatin wan nadhar min Allah. Dan perkumpulan muslimin tersebut ketika kita masuk ke dalamnya itu tidak luput daripada berkah. Pasti kita bakal dapat berkahnya. Doa di situ makbul, ya kan? Dapat rahmah, tadinya kita keras hati kita jadinya lembut, gitu kan? Tadinya kita bagaimana banyak bakal ketemu orang-orang soleh di situ ketika berkumpul, ya. Maka perkumpulan tersebut selain daripada di situ ada kekuatan agama, kesempurnaan Islam, bikin dong kalau orang kufar sama orang-orang yang nggak suka sama Islam, di situ pun ada berkah-berkah yang terbagi-bagi, yang dibagi-bagikan, ya. Kita bakal mendapatinya barakat wan nazar minallahi azza wa jalla birahmah. Rahmah dikucurin sama Allah Ta'ala. Kecipratan kita kena cipratan daripada rahmah tersebut karena kita di dalamnya. Walidzalika naqul, makanya kata Imam Ghazali, kami kan berkata juga, kata Imam Ghazali, anna haqqul munfarid, yang kita disuruh tadi uzlah tersebut, yang suruh kita menyendiri tersebut, katanya ayyusyarikan nas bil jumu', tetap kita suruh, kata Imam Ghazali, bukan tetap hadir Jumat juga, jangan enggak gitu. Kan kemarin udah dibilang bahwasanya walaupun uzlah Jumat tetap wajib, walaupun uzlah jamaah tetap wajib, walaupun uzlah ntar ada orang-orang perkumpulan di sekitar kita mesti kita hadir gitu. Sisanya masuk gitu kan ke rumah. Ayu syarikan nas bil jumu'il amah. Maka kata Imam Ghazali kita disuruh walaupun uzlah tetap kita mesti musyarakah dengan orang-orang di jumu' dalam perkumpulan amah. Fil khair, dalam hal itu kebaikan. Wa ayyujani bahum fi suhbah wal muzahamah. Sisanya kita mesti menjauh dari mereka. Dalam hal apa? Dalam hal nggak pakai nongkrong lagi, ya habis majelis sebentar silaturahmi pulang, nggak pakai nongkrong lagi di apa ya ngobrol-ngobrol ya nggak ada waktunya, ya nggak ada gunanya. Suhbah wal muzahamah, silaturahmi sebentar habis itu pisah. Misalnya umur lima fiha min durubil afat. Kenapa? Karena tadi kan itu zaman sekarang kan zaman rusak. Jadi kalau makin banyak yang ngobrol yang nggak arti, nanti kita ketemu orang macam-macam lagi. Akhirnya tadi niatnya baik, kalau kita nggak kuat, ke bawah lagi, berubah lagi. Jadi niatnya nggak baik lagi. Wasalis yang ketiga, ya, itu yang ketiga cukup ya. Jadi ada tiga pandangan. Jadi tidak bertolak belakang antara pendapat Imam Ghazali dengan sabda Nabi Muhammad ini. Banyak sabda Nabi yang lain juga banyak, cuman yang ini kan sepertinya bertolak belakang dengan uzlah, padahal tidak, dan ada tiga pandangan, baru dua yang kita bahas, yang satu lagi wasal itu wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.